Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu mata kuliah IoT 2 pada pertemuan pertama, yaitu menginstal Arduino IDE, menginstal driver, dan men-setup ES-Node MCU atau ESP8266. Langsung saja, sebelumnya di sini saya telah memegang ESP8266-nya yang telah diberikan oleh dosen saya. Sebelumnya di sini pertama kita menginstal Arduino IDE. Karena sebelumnya saya sudah menginstal, di sini kita menginstal Arduino IDE itu versi 236 yang versi terbaru. Lalu di sini kita tidak bisa mengklik download untuk mendownload Arduino IDE-nya. Setelah terdownload, kita tuh bisa next aja sampai finish dan terinstall. Selanjutnya tampilan Arduino IDE-nya itu akan seperti ini. Lalu di sini setelah kita sudah menginstal Arduino IDE-nya, kita tuh bisa sudah finish, kita tuh bisa ke file lalu ke preference. Di sini lalu kita masukkan link ini ke additional board manager URLs file preference. Di sini saya sudah memberikan linknya. Jadi link ini tuh agar si Arduino IDE-nya ini bisa mengenali, mengcompile, dan mengupload programnya itu ke board berbasis ESP8266. Lalu di sini kita bisa pilih font size-nya, lalu kita bisa pilih mau gelap atau terang. Lalu di sini kita oke. Selanjutnya di sini kita bisa ke Tools Board Manager. Lalu kita pilih Tools Board, terus Board Manager. Di sini kita cari ESP8266. Di sini ESP8266. Di sini kita bisa menginstal ESP8266 itu di Board Manager. Di sini saya telah menginstalnya. Selanjutnya itu selanjutnya di sini kita menginstal drivernya. Jadi di sini kita dapat menginstal driver yang universal Windows driver. Jadi drivernya ini di-download agar komputer atau laptopnya ini dapat mengenali chip USB di board Arduino agar bisa berkomunikasi dan mengunggah program ke microcontroller. Kita bisa mengklik yang universal Windows driver, lalu dia tuh dapat terinstall. Setelah terinstall, yaitu filenya itu berbentuk zip. Lalu kita ekstrak yang
setelah diekstrak itu dia tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita ke device manager. Kita akan melihat USB-nya di Nah, di sini tuh dia tuh belum muncul tulisan portnya karena di sini saya tuh belum menyambungkan kabel USB-nya tuh ke laptop. Nah, kita coba sambungin aja. Nah, di sini dia tuh akan muncul port COM and LPT. Nah, lalu di sini dia terdapat Silicon Labs yang di sini tuh COM 3. Selanjutnya kita buka Arduino IDE-nya. Lalu di sini kita pilih tools. Lalu kita lihat boardnya boardnya ini kita tuh memilih ESP8266 dan pilih yang ini Node MCU 1.0 ESP12E modul. Nah, kita bisa pilih ini. Dan pada portnya ini kita pilih COM3 karena kita bisa melihat di device manager yaitu portnya yang Silicon Labs-nya itu dia tuh COM3. Jadi kita pilih di portnya itu COM3. Setelah itu untuk mengetes ESP8266-nya itu kita bisa salin ini kode untuk melihat apakah si ESP8266-nya itu bisa berjalan. Di sini kita salin aja. Kita copy ini. Lalu di sini kita tempel teks yang telah kita salin. Nah, jadi dia itu akan menampilkan pada serial monitor itu LED is on, yang artinya di sininya tuh lampunya tuh akan nyala, dan ketika lampunya mati dia tuh akan menampilkan di serial monitor itu LED is off. Di sini kita coba verify untuk melihat apakah kodenya ini sudah sesuai atau belum. Dia lagi proses compiling sketch.
Nah, di sini done compiling, lalu kita mengupload kodenya dengan mengklik ini. Lagi proses dia. Jadi itu tampilannya seperti ini. Dia lagi proses compiling. Nah, uploadnya tuh udah. Nah, di sini dia tuh lampunya tuh hidup ya. Tadinya kan nggak hidup. Lagi proses. Di sini 92%. Nah, lalu kita ke serial monitor. Nah, di sini dia tuh LED is off, LED is on. Jadi dia tuh akan menampilkan pesan kalau lampu ini mati, dia tuh akan LED is off, dan kalau nyala dia tuh LED is on. Nah, dia kedap-kedip nih. Nah, pada bagian LED is on dan LED is off ini kita tuh bisa mengubahnya. Misalnya kita ubah jadi nama kita. Lalu di sini kita coba isi npm kita. Nah, lalu kita upload lagi. Nah, ini masih hidup. Dia lagi proses compiling sketch. Nah, dia lagi connection. Nah, ini lagi proses 23%, 30%, 46%. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi dia itu akan menampilkan nama dan npm ya, karena pada bagian serial print ini tadi saya ubah namanya dan menjadi npm saya. Dan ini juga dia hidup. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk si lampunya ini biar hidupnya tuh 5 kali. Setelah 5 kali dia tuh mati. Kita coba di sini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kodenya. Kita copy aja. Ini kita hapus, kita tempel yang baru. Nah, di sini kita verifikasi dulu. Jadi dia tuh
lampunya tuh akan hidup 5 kali, dan setelah 5 kali kedip itu akan mati. Lampunya ini akan mati. Kita tunggu ini diproses. Lalu kita upload. Di sini dia masih hidup. Kita tunggu, dia masih compiling. Kita tunggu, lalu aja di sini kita tunggu prosesnya lagi uploading. Dua, tiga, empat, lima. Nah, dia tuh tadi udah hidup 5 kali, dan setelah itu lampunya tuh dia mati lagi, karena pada kode ini dia tuh akan berkedip hanya 5 kali. Setelah 5 kali dia tuh LED-nya tuh mati dan programnya ini berhenti. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.